Tiba-tiba dipegang langsung. Apanya? Itu punya saya. Langsung dipegang itu aja. Comot. Iya. Kaget saya mah. Yang gaya cicak itu, cicak dinding. Aku bilang, ya gimana gaya cicak dinding? Aku bilang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang perlahan-lahan mulai tampan dan bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang mempunyai cerita skandal. Kenapa gua mulu sih yang dapat cerita kayak gini? Aduh. Ya penonton, sebelum ceritanya dimulai, jadi mohon bijaklah dalam memilih tontonan. Jangan sampai tontonan ini ditonton oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Saya tegaskan, ini adalah konten dewasa. Oke, nggak usah nunggu berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa nih namanya? Bang Gunawan. Bang Gunawan, oke. Bang Gunawan, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Wah kita syuting malam-malam nih Bang. Pas obrolannya yang plus-plus gini ya. Lebih menggairahkan. Lebih menggairahkan ya. Iya. Oke, Bang Gunawan katanya punya pengalaman yang agak unik nih ya. Iya. Waktu itu mah ada pengalaman ya sedikit lah gitu. Oke, gak usah nunggu lama-lama Bang. Kita coba silakan cerita aja Bang. Langsung aja gak usah ragu-ragu. Ke intinya atau gimana dulu nih? Iya, dari awal dulu. Dari awal dulu ya lebih enak gitu ya. Iya. Oke, silakan Bang Gunawan. Siap. Ya, awalnya itu Bang ya sekitar umur 21 tahunan lah. Kalau anak-anak muda zaman sekarang umur 21 tahun itu kan enak tuh kan. Masih buat kerja atau apa masih menggebu-gebu lah gitu dalam dunia percintaan atau dalam dunia apa gitu lah. Kan waktu itu saya kerja gitu di salah satu perusahaan juga. Kan kita itu suka bikin grup WA atau apa gitu kan dari teman-teman kerja gitu. Akhirnya kan ada acara itu, kita buat acara di situ, suruh ngajak pasang-pasangan gitu kan. Saya sama teman-teman itu ya awalnya sih saya oke lah reflan gitu ya, seneng-seneng aja gitu Bang ya, have fun ya. Dan di situ saya kenal tuh satu cowok, teman satu kerjaan, namanya itu Rido. Bang Rido ini ngasih saran ke saya nih, bilang gini, Bang Gun, gimana Bang Gun, mau cari cewek nggak? Wah kalau cewek masih banyak, saya bilang gitu kan. Ajak aja lah nanti ke acara gitu. Akhirnya udah ditentukan ya acaranya Bang. Kita tapi di angkringan Bang, bukan di acara acara have fun kan malam minggu kan gitu. Nongkrong lah. Nongkrong. Apalagi kan Sabtu Minggu kan libur gitu kan. Jadi malam minggu tuh malam yang enak lah, yang indah lah di situ. Lah saya diajak nih sama Bang Rido ini mulai dari karena kita satu kosan bareng waktu itu. Satu kosan bareng, diajaklah saya ketemu sama teman-teman juga di situ ngumpul bareng. Lah Bang Rido ini ngajak istrinya Bang gitu. Lah Bang, perawakannya istrinya sih ya lumayan lah, cantik gitu mah. Karena umurnya istrinya ini masih muda lah, terlihat muda lah gitu. Dan istrinya ini namanya Mbak Dewi gitu. Saya manggilnya bukan tante ya, karena umurnya masih di atas saya sedikit lah gitu. Saya suka manggilnya dia Mbak gitu. Karena sejak pertama kali ketemu pun saya sama Mbak Dewi ini kayak ada chemistry atau care gitu Bang. Istrinya Rido ini kan? Iya, istrinya Rido ini, sedangkan si Bang Rido ini sama saya pen-pen aja gitu mah. Nggak ada kecurigaan atau apa, karena pas waktu kita kerja di mes itu, ngekos itu, kita kan suka bareng itu, jadi nggak ada pikiran hal-hal yang aneh lah mungkin lah gitu. Karena saya juga suka istilahnya nggak terlalu
yang aneh-aneh gitulah. Oke. Lah waktu pengenalan pertama nih Bang, di malam itu ya sekitar jam 7 malam lah, kita kenalan biasa lah di itu sambil bercanda-bercanda gitu, cerita-cerita. Dan di situ ternyata si istrinya Bang Rido ini Bang, itu ngasih nomor ke saya. Oke. Iya, ngasih nomor telepon gitu. Ya udah, saya terima kan nomor telepon. Saya save gitu mah dulu itu. Sambil minta nomor PIN BB dulu waktu masih suka pakai BlackBerry ya. Zaman-zamannya BlackBerry lah, bukan Android. Waktu itu zaman-zamannya BlackBerry, saya dikasih itu juga. Ya udah gitu. Lah keesokan harinya nih Bang, tiba-tiba dia ngecat saya Bang, ngeping gitu. Oke. Ngeping ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngeping aja Bang gitu. Dia nanyain kabar, mau apa namanya, kabarnya gimana gitu, mau keluar nggak hari ini, mau hangout nggak. Saya bilang, wah hangout deh ya, nggak mau lah saya Mbak, saya bilang gitu kan. Mumpung libur nih hari Minggu, bilang gitu. Lah aku bertanya, Bang Rido kemana? Bang Rido mah ke istri itunya, istri tuanya. Oke. Nah, jadi asal usulnya si Bang Rido ini Bang, dia itu punya istri tuh 4. Wah. Lah itulah Jadi si Dewi ini istri yang istri yang ketiga. Oke. Jadi ya nggak tahu lah masalah rumah tangga mereka, mungkin karena saya nggak terlalu ikut campur urusan mereka, mungkin atau pelampiasan dari Mbak Dewi ini pengen ngajak saya keluar, atau kesepian, saya nggak tahu waktu itu. Saya bilang, maaf Mbak, untuk saat ini saya nggak enak sama Bang Rido gitu. Soalnya nanti takutnya saya keluar sama Mbak, Bang Rido pulang ke kosan, apa namanya, nggak itu sama saya, nggak ada di kosan saya nggak enak, saya bilang gitu. Ya udahlah, kapan-kapan aja gitu. Ya. Lah apa namanya, si Mbak Dewi ini tuh kerjanya di kebudayaan Bang. Ya lumayan lah. Orang kesenian. Ya orang kesenian, dia emang suka berbudaya juga. Lah sedangkan care-nya saya sama dia itu, kita suka-suka sama-sama budaya, sama-sama suka kesenian budaya, jadi suka nyantol gitu ngomong gitu. Di setiap malam kalau kita curhat di BBM atau telepon itu, kita suka ngomong tentang kebudayaan lah, ini itu gitu. Lah seminggu berlalu Bang, si Mbak Dewi ini ngomong ke saya lagi, nelpon saya, gimana mau hangout nggak? Boleh lah. Gitulah, boleh lah. Lagi suntuk nih Mbak. Ya udah, ketemuan di mana? Ya, biasa aja lah di alun-alun gitu. Ya udah, ketemulah saya sama Mbak Dewi di alun-alun, sekitar jam 4 sore lah saya ke sana. Ya perjalanan sih dari alun-alun ke kosan saya ya lumayan, karena waktu itu juga hari Sabtu kan, masih banyak lah, padat lah di sana, rame gitu. Jadi di sana dia udah nunggu stay di sana. Alangkah, tapi yang bikin saya aneh Bang ya, pas stay itu orangnya, tampilannya itu beda banget Bang. Ya, cantik lah gitu. Gitu kayak belum, kayak ngerasain apa gitu mah, bilang gitu. Kayak belum orang belum nikah. Iya, kayak belum nikah, masih gadis banget lah gitu. Ya emang kelihatannya sih masih gadis, masih dia umur 24 sih, saya 21 kan gitu. Mungkin waktu itu orang-orang lihat saya mungkin iri kali ya, karena kita kayak sepasang kekasih, padahal bukan, kita ngobrol-ngobrol biasa waktu itu, nggak ada keseriusan ini itu. Ya sempat si Mbak Hen ini nanya gitu, Mbak Dewi ini nanya itu punya pacar belum gitu. Saya bilang, wah belum Mbak, saya bilang. Oh gitu, ya udah, kalau belum punya pacar mah jadi keluar kayak gini bebas lah. Iya. Nah, nggak selang berapa lama nih Bang ya, setelah habis ngobrol-ngobrol kayak gitu, ngajaklah dia main. Kamu mau main nggak? Kemana? Ke Ramayana. Ngapain gitu mah? Ngapain mah? Baru juga kenal kok ngajak main ke Ramayana. Saya bilang, pikiran saya gitu awalnya. Wah, pikiran saya waktu itu, wah ini cewek matre nih gitu mah. Pasti pengennya belanja dong Bang di Ramayana ya. Pikiran namanya anak muda mah. Waduh, ini mah udah pikiran saya duluan ini yang kacau ternyata ini. Nah, dan ternyata saya salah Bang di sana itu.
di sana nih saya tuh dulu itu hobi jam tangan bang. Lah di Ramayana itu ada kan pusat perbelanjaan di atas itu kan apa ya kayak elektronik, handphone atau apa kan ada itu kan. Kalau di bawah kan baju-baju itu. Lah di situ saya dibelikan jam bang tiba-tiba. Oke. Ya harganya lumayan lah waktu itu 500.000 juga lumayan lah. Waktu itu gaji saya juga masih di bawah 3 juta kok itu. Lah wah pandangan saya jadi berubah nih. Tak kirain dia mau minta apa-apa dari saya bilang gitu. Tapi yang bikin janggal saya gini, baru kenal kok udah ngasih. Ini ada apa? Saya bilang gitu, mikir saya bang. Mungkin pikiran saya karena masih muda, biarin aja lah. Mungkin karena saya temennya si Bang Rido ini gitu. Lah gak lama dari situ kita makan-makan, ya kita berbincang ngobrol mah biasa-biasa aja bang. Nanya-nanya kerjaan, nanya-nanya kelakuan suaminya juga. Lah yang bikin saya kaget, si siapa ini, dia itu si Mbak Dewi ini tiba-tiba ngobrolin soal intim lah. Tapi ngobrolnya intimnya itu kelakuan suaminya. Ngomongnya gimana ya, ngomongnya gini, suami saya mah gak tahan lama. Tiba-tiba gitu aja, wah saya bingung kok, aduh. Ngomong di tempat ramai ngomong kayak gini, aduh pusing saya gitu. Kacau ini mah, udah saya bilang gitu aja bang ya. Udah. Oh karena pikiran saya ini kalau diterusin ini mah jadi nih. Aku bilang gini, mungkin kalau peribahasa sekarang mah bilangnya apa, ada tiang yang keadilan yang tegak ini, tapi bukan keadilan ini bilang gitu. Wah. Aduh. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Iya. Wah. Kacau, bener-bener kacau ini wanita ini. Ya selama saya kenal sama wanita-wanita lain nggak ada itu ngomong-ngomong kayak gitu, biasa-biasa aja. Ini baru kenal baru 1 minggu lah, cuma chattingan biasa aja gitu. Tiba-tiba langsung ke intim gitu aja. To the point aja. Saya bilang, udahlah mbak, nggak enak saya mah, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Ya udah, kalau kayak gitu mah sekarang maunya kamu gimana, bilang gitu aja. Ya udah kita pulang aja dulu mbak gitu. Nantilah dilanjut gitu. Ya udah, setelah pulang lah ya, karena menunjukkan waktu jam 9 malam. Tapi saya sampai kosan itu si Rido ini nggak ada. Kan hari Sabtu malam Minggu kan, si Rido ini nggak ada. Si Rido ini ke istrinya lah, ngomongnya pamitan ke saya ke istrinya, tapi kan saya nggak tahu istri yang mana. Nah, si Dewi ini nanya sama saya, nah mana si itu si Rido, bilang gitu. Itulah apa namanya, katanya ke istrinya, kirain ke mbak kali, aku bilang gitu. Enggak, kan saya tadi apa namanya sama kamu kan gitu. Ya mungkin ke istri yang lain, iya mungkin mah gitu. Lah di situ kita ngobrol nih bang ya, bahas juga masalah intim. Bilang gini, kamu pernah nggak ngelakuin hal-hal yang begituan lah gitu ya? Begituan apa pak gitu? Saya mau masih polos, saya bilang gitu kan. Saya mau masih polos mbak gitu mah. Gak usah apa namanya, gak usah macam-macam lah, saya bilang gitu. Wah, ya nyantai dengan ngobrolnya. Awalnya gitu nyantai, tiba-tiba bang, maaf aja, ngirimin gambar. Ngirim foto dia, maaf aja. Cuma ya BH aja gitu bang. Itu yang bikin saya saya bilang, ini apa mbak? Wah, kata dia dengan lantang juga, ini mah gunung kembar yang belum meletus, bilang gitu. Dia bercandain aja wah gitu. Meskipun hal-hal yang kayak gitu tuh nggak tegang gitu, nggak. Jadi nggak apa namanya, nggak terlalu sambil bercanda lah. Saya akhirnya bilang gini, udah lah mbak, kalau kayak gitu mah dikirim gambar kayak gitu mah badan saya mah geter-geter kayak kesetrum gitu, kita aja. Udah itu habis itu ya kita diem apa, nggak ngobrol apa, nggak ngomong apa-apa, meskipun sambil telepon juga ngobrol apa-apa. Udah kita matiin aja mbak, lain kali aja. Wah, saya nggak kuat, saya bilang gitu. Dan dia bilangnya ngomongnya gini, awas lo ya, jangan bolongin sabun, bilang gitu. Aduh, mancing dia. Udah lah mbak, nggak usah mbak. Ya udah, emang daripada saya terjerumus dengan hal-hal yang kayak gitu kan. Udah gitu aja saya mah. Udah itu kita cuma hubungan biasa-biasa aja gitu. Pas waktu itu di hari Kamis bang. Hari Kamis itu kan tanggal merah.
di hari Kamis itu tanggal merah. Si Rido ini kalau rutinan hari Kamis tuh suka ngelayat gitu kan, suka malam Kamis tuh suka ngaji lah apa gitu Malam kan. Jumat. Malam Jumat kan waktu hari Kamis. Si Mbak Dewi ini ngajak keluar. Ayo keluar yuk, kemana? Terserah lah, saya suntuk di rumah. Bilang gitu. Lah, sebelum ya udah ayo. Nggak lama saya ngomong ayo bang, ya. Itu kan saya mandi dulu nih. Saya masih belum selesai mandi, ada yang ngetok pintu. Ngetok pintu, ternyata sih Mbak Dewi ini. Wih, aku bilang ini, aduh, dia belum apa-apa loh Mbak, aku bilang gitu. Kata dia, alah nggak usah mikirin yang enggak, ya, kata dia juga gitu, sambil suasananya biar nggak canggung lah atau apa gitu. Emang kita kalau lagi ngobrol soal budaya juga emang enak gitu bang ya, apalagi dia suka ngasih buku, suka ngasih apa. Malam ini kita kemana? Terserah mah. Kalian langsung bilang ini, wih malam ini malam Jumat ya, enak nih. Ngapain malam Jumat? Saya bilang ya emang enak sih malam Jumat Mom. Kalau aku bilang iya mbak, sunnah Rasul mbak malam Jumat mbak. Iya sih sunnah Rasul, potong kuku, potong rambut. Aku bilang gitu aja, sunnahnya mbak. Aku bilang, itu mah sunnah Rasul yang biasa. Mau nggak sunnah Rasul yang lebih ekstrim? Apaan mbak ya? Saya dipancing terus itu. Ya udah gitu. Yang mau nggak ngelakuin hal-hal yang di luar nalar gitu sama saya. Saya bilangnya nggak dulu mbak, saya nggak enak gitu. Karena waktu itu ya biasa ngobrol juga, terus habis itu ngajak ke kafe. Ya selama di sana juga yang ngebayarin saya dia gitu. Sedangkan kos-kosan saya aja saya jarang itu ngebayar, pasti Bang Rido gitu lah. Pas saya di kafe, nggak lama di kafe, saya kan ditelepon itu sama Bang Rido. Ditelepon Bang Rido, kuncinya lupa saya bawa, dia udah pulang bang. Saya gelagapan itu karena saya udah jalan tuh sama istri, gelagapan itu. Pas si istrinya itu ngomong gini, langsung ngomongin to the point, ih sayang nih, ngapain sih terima telepon orang? Kaget saya. Tapi karena Bang Rido mungkin nggak tahu itu istrinya ya, dia bilang ih cie punya pacar nggak ngomong-ngomong. Terus di dalam pikiran saya, pacar apaan ini mah istrinya dia, pacar apaan, dia bilang gitu. Enggak, saya sama orang gitu mah, sama temen gitu. Oh ya udah bilang aja loh mah, kalau pacar ntar kenalin ke saya. Di dalam hati saya udah kenal kok. Gitu. Jadi pas itu sih emang nggak ada apa-apa gitu, ya udahlah gitu. Pas kejadian itu juga nggak signifikan lah, nggak ada hubungan apa, cuma bercanda aja, sekedar bercanda. Mungkin saya akhirnya di situ bang juga, oh ini orang enak nih diajak bercanda, enak diajak curhat. Soalnya waktu itu kan saya suka curhat, apalagi saya di perantauan kan gitu, posisi di perantauan. Nemu kakak nih yang enak nih, yang diajak curhat bareng gitu, apa bareng. Di situ kita itu care di situ mah lah. Nggak lama dari situ, sekitar 1 mingguan lebih, kita dapat cuti tuh bang. Saya dapat cuti, si Rido juga dapat cuti waktu itu, dapat cuti kerja kan selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu ini bang, tiba-tiba si Mbak Dewi ini ngirimin gambar tiket, mau nggak jalan-jalan ke sini, ke Pulau Dewata. Wih mantap tuh, aku bilang gitu. Ya udah silahkan aja kalau mau mah, tapi sebelum ke Pulau Dewata nanti malam ketemu yuk. Ya udah silahkan mah kalau ketemu. Itu sama siapa? Sama Bang Rido enggak, Bang Rido mah lagi di mana, di rumah istri ketiganya, istri yang terakhir lah, yang keempat, istri yang keempatnya gitu. Oh ya udah kalau gitu lah. Gak lama di situ ini bang, ketemu nih di taman. Awalnya ketemu di taman, setelah taman bang, jam 7 ketemuan di taman, jam 9 pindah ke penginapan bang. Curhat dia itu bang, curhat tentang masa lalunya dia lah, soal sama si Rido ini. Ternyata
si Ridonya ini cuma manfaatin dia bang, katanya gitu, cuma ngambil keuntungannya doang lah. Terus bilang ini, si Rido ini egois, bilangnya gini. Egoisnya gimana? Jadi kalau Rido ini lagi butuh nih bang, ke rumah dia, pengen nih sama dia, harus diturutin. Mau nggak mau, capek nggak capek, harus diturutin gitu mah. Kalau nggak diturutin, ya marah lah dia gitu. Lah di situ dia curhat tuh, nangis tuh, curhat tentang masa lalunya. Ya saya akhirnya apa namanya, ngedinginkan dia lah, tenangin lah apa, gimana caranya dia biar nggak sedih gitu bang di sana mah. Lah akhirnya bang, nggak tahu kenapa, mungkin inilah namanya kayak apa ya, mungkin kalau lagu sih itu sih, setan apa yang merasukimu itu tiba-tiba namanya. Ya bener sih ya, kalau cewek sama cowok berduaan pasti ketiganya ada setan gitu. Ya betul di situ. Ya nafsu, abis itu cium tuh bang. Cuman melampiaskan nafsu gitu. Karena waktu itu saya belum pengalaman nih. Saya diajarin lah. Dituntun gitu. Cuma awalnya itu bilangnya gini. Bilangnya dia ngebisikin, yang bikin saya ketawa itu bilang gini. Bilang, si Rido mah kecil. Pusing. Jadi aku mau ketawa ya. Emang itu udah buka tuh? Udah buka itu. Cuma saya masih telanjang bawah aja, kalau badan nggak, masih pakai baju gitu. Dia masih mainin lah gitu. Bilangnya gitu mah. Punyamu lama ya nggak keluar nih, masih dimainin gini doang. Punya Rido mah dimainin bentar, nggak sampai 5 menit aja udah keluar, bilangnya. Iya. Belum dimasukin aja udah keluar. Aduh gitu kan dia. Udahlah kalau mau kayak gitu mah nggak usah cerita kayak gitu mah. Saya malah bikin ilfil lah, bilang gitu ya. Akhirnya ya malam itu penuh dengan kenikmatan. Cuma besok paginya bilang gini, entah ngeledek entah apa, dia ngomong kayak gini. Kamu mah nggak punya gaya, belum pengalaman ya. Saya bilang gini aja, pengalaman apa? Pengalaman pertama saya sama Mbak lah. Dia langsung bangga. Berarti saya hebat dong, bisa ngancurin kepercayaan kamu. Saya bilang pusing lah. Aduh gitu. Gitulah. Malam itu mainnya bang, abang di atas atau di bawah? Diajarin di atas. Belum diajarin yang gimana, soalnya waktu itu saya ya gayanya kalau orang baru pertama main gimana sih, masih kaku kan gitu. Apalagi baru pertama, otomatis biasanya keluarnya lebih lama, lebih cepat kan, bukan lebih lama gitu. Itu karena masih terkoordinasi dengan nafsu kan waktu itu juga. Udah besok paginya kita pulang nih ke rumah masing-masing. Cuma saya nganterin dia dulu gitu. Nganterin dia dulu, terus baru saya pulang lah. Di kosan ini kan ada Bang Rido. Tumben gitu Bang Ridonya. Tumben tadi malam mah kemana gitu mah, kencan. Ya saya bilang iya bang. Cuma saya sambil bergurau, sambil umik-umik gitu. Iya kencan saya mah sama istrimu. Gitu. Cuma dia nggak dengar gitu. Kencan mah saya sama istrimu mah, bilang gitu. Ya. Terus dia si Ridonya bilang gini, saya mah mau jalan-jalan, bilang gitu dia. Jalan-jalan kemana? Mau ke Jakarta katanya. Sama siapa? Gitu. Sama istri lah gitu. Sama si Mbak Dewi? Bukan. Ya, akhirnya si Rido itu mulai cerita gitu sama saya kalau dia itu istrinya bukan si Dewi doang gitu. Lah di situ dia cerita sama saya ini ya, cerita bla 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 lah, pokoknya banyak lah ceritanya dia itu. Kalau intinya bilangnya saya itu nolong orang-orang yang kesusahan, bilangnya. Aduh, nolong orang kesusahan kok tapi nggak dikasih nafkah, gimana sih Bang? Aku mikir gitu karena si Dewi ini ngomongnya emang nggak dikasih nafkah, ngomongnya gitu. Ya pas setelah udah selesai ngobrol, dia ngomongnya mau pergi ke Jakarta. Dia nanya saya lagi, kamu mau liburan nggak, kemana? Mungkin diajak saya sama temen apa pacar? Temen, nggak bilang gitu. Kemana? Ke Pulau Dewata, ke Bali. Oh yang tadi itu ya, tiket tadi. Ih, bagus tuh. Ke mana? Ke Pulau Bali mah. Iya enak tuh.
Sama siapa? Cewek lah, aku bilang. Masa cowok? Masa pedang sama pedang mau perang, aku bilang gitu. Ya udah gitu mah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pergi saya titip ya, titip istri gitu, titip si Dewi, kan si Dewi deket tuh sama kamu, apalagi si Dewi suka cerita itu gitu, suka cerita soal kamu itu. Kalau katanya apa namanya, masih satu hobi lah, suka sama kebudayaan gitu. Ya ya udahlah. Di situ akhirnya nggak lama itu saya ngabarin tuh, nih percakapan tadi aku dapat izin dari suami kamu. Izinnya apa? Itu si Dewi ngomong izinnya apa? Izinnya itu soal aku ngizin apa namanya, ngebolehin kamu untuk pergi bareng kamu. Ah, yang benar. Ya iyalah. Kalau nggak percaya tanya aja. Wah, nggak usah. 2 hari lagi kita mau berangkat kok. Gitu. Lah, nggak berserang lama bang ya. Apa namanya, 2 hari kemudian nih bang ya. Kita ketemuan nih bang di bandara Juanda, bandara Surabaya. Jam 3 sore waktu itu kita ketemuan di sana. Udah kita terbang ke Bali tuh bang. Wah, di Bali itu pengalamannya lebih hot lagi itu mah. Hampir selama saya nginep di sana selama seminggu bang. Ya hampir lah gitu. Jadi pas waktu di Bali itu kita sampai ke Bali, kita nyewa langsung penginapan. Ya kalau di Bali kalau hotel kan mahal. Nah, lebih baik nyewa villa kita di sana. Karena udah ini udah booking gitu. Udah booking ya, lumayan sih waktu itu saya ngelihat struknya udah sekitar 3 juta lebih lah dalam seminggu itu. Villanya itu. Ya waktu tahun itu sih 3 juta lumayan lah gitu. Kalau mungkin kalau sekarang 3 juta paling cuma 1 malam doang bang gitu. Kalau villa ya itu kan udah 7 malam itu di booking gitu. Apalagi si Dewi ini orang apa namanya, orang terpandang juga gitu mah. Di situ mah orang-orang kaya lah gitu. Di situ mah jadi nggak ada apa-apanya gitu mah sama dia mah. Lah selama saya di Bali langsung itu pulang apa namanya, ke penginapan itu bang. Ke penginapan itu saya bilang nggak lama bang, saya belum tahu kebiasaan si Mbak Dewi ini apa. Gitu kan, ternyata Mbak Dewi, saya baru nyampe, baru naruh barang-barang, baru mau tidur, tiba-tiba dipegang langsung. Apanya? Itu punya saya. Langsung dipegang itu aja. Comot. Iya. Kaget saya mah. Gimana nggak kaget yang dipegang ya. Namanya dipegang langsung ya berdiri lah otomatis. Saya tepok juga karena sakit loh dipegang, tiba-tiba dipegang kan sakit tuh. Udah gemes ya. Bilang ini mah. Bilangnya apa? Sambil gitu, nggak apa-apa lah, yang itu lo imut, itu punya aku, bilang gitu. Aduh, nggak lama itu ya namanya. Ternyata emang dia itu hyper gitu mah. Di situ saya baru tahu. Langsung itu belum apa-apa udah langsung dibuka aja. Celananya. Iya, langsung di celananya aja. Lah di situ pun saya diajarin tuh gaya-gaya itu, Bang. Gaya apa aja, Bang? Ya, kalau dalam sebelasan sepak bola mah dari 00 sampai 69 lah gitu, Bang. Di situ gaya yang mantap itu mah. Mungkin kalau sekian jutaan orang mungkin gaya yang paling enak ya 69 itulah gitu. Udah diajarin yang pokoknya diajarin lah semuanya di situ mah. Yang dia di atas, saya yang di bawah. Dan anehnya saya, Bang, saya sampai keselnya Pak, kenapa saya nggak keluar itu mah? Lama jadi keluarnya punya saya, karena mungkin setelah saya pengen keluar, dia langsung ganti pinternya dia. Ganti, jadi kan tertunda kan gitu. Yang dia di atas, yang dia gaya miring, gaya apa itu mah? Itu gaya katak terbang lah. Ya mungkin lah, kalau kata terbang. Yang mungkin ini sempat gini, dia ngomong mau gaya helikopter enggak? Wih, gaya helikopter gaya apaan? Itu baling-baling muter-muter gitu. Helikopter. Itu mah, aduh. Jadi kesannya meskipun kayak gitu, kadang ada lucunya, kadang ngelawak gitu, meskipun dia hyper itu. Sampai namanya baru pertama kali hubungan kayak gini, mah pusing lah saya bilang gitu. Lah dan di situ Bang, cuma enaknya dia si Mbak Dewi ini
setiap keluarga saya butuh apa-apa gitu mah, dia suka ngasih uang tuh Bang. Gitu di situ mah enaknya gitu. Mungkin kalau wanita-wanita lain yang saya kenal kebalikan lah. Gitu ya juga si Mbak Dewi ini apa namanya, emang benar-benar hypernya tuh tinggi Bang, tinggi gitu. Pokoknya satu hari itu main satu malam ya, bukan satu malam tuh sampai 5 kali Bang. Satu malam 5 kali. Satu malam 5 kali, nggak sampai kalau dibilang mah dengkul saya mungkin baut-bautnya udah copot ini mah. Kalau buatan manusia atau robot ini waduh rontok mungkin Bang. Itu di situ mah. Jadi selama di sana cuma jalan-jalannya doang yang bentar Bang. Yang lama ya gitunya aja yang lama mah kebanyakan. Diculik saya bilang gitu. Wah parah ini mah Mbak Dewi ini. Lah di satu sisi lain emang dia suka curhat. Nah, sebelum melakukan kayak gitu, bagusnya dia tuh sebelum melakukan kayak itu curhat gitu. Curhatnya ya kayak tentang masa lalunya, tentang apa gitu Bang. Pokoknya curhat lah dia mah. Tapi yang bikin saya nggak suka itu apa? Bilang gini, kamu mah sama punyanya Rido mah enakan punya kamu. Pasti selalu ngebisikin gitu. Membanding-bandingkan gitu. Saya suka sama kamu mah gitu. Saya bilang gini, kalau si Mbak suka sama saya ya dengan spontan aja, ceraikan aja si Rido mah. Emang kamu suka sama saya? Ya gimana udah terlanjur kayak gini, gimana nggak suka? Saya bilang gitu kan. Siapa sih yang nggak mau sama si Mbak? Aku bilang gitu kan. Ya udah gitu. Kalau emang suka gitu mah, ya udah kita jadian ya hari ini. Gimana? Ya boleh gitu. Jadi jadian itu di Bali saya Bang. Setelah week baru jadian. Setelah week baru jadian mah, kalau dibilang mah bandel banget lah itu. Badung kalau orang-orang Sunda bilangnya kan gitu. Baru udah dapat itunya baru jadian gitu. Untung nggak saya tinggal waktu itu juga gitu. Cuma kan udah pas habis jadian itu Bang. Jadiannya itu pun biasanya kalau orang kan romantis, jadian ngasih apa di pinggir pantai. Ini enggak, di kasur jadiannya pas lagi week baru jadian itu juga. Ya udah waktu itu jadi karena si Mbak Dewi ini hypernya tinggi, ya mau gimana lagi gitu. Saya turutin aja namanya dia gitu. Selama saya di Bali gitu. Dan di situ kan di Bali itu saya suka dibelanjain gitu Bang. Dikasih baju, dikasih jam tangan gitu yang harganya yang mahal-mahal lah brandednya. Dan dia ngasihnya bukan ke saya aja, ke adik saya, ke abang saya gitu. Jadi dia itu ngerayu keluarga gitu mah. Biar enak lah ke depannya gitu lah. Dan di situ jadi si Mbak Dewi ini adalah posisi situasi posisi gelapnya juga, posisi baiknya juga ada gitu mah kalau dibilang gitu. Lah setelah selesai nih Bang ya, udah pulang nih ke Jakarta nih. Lah si Rido mulai agak curiga sama kita. Karena apa? Waktu saya di Bali nomor saya kan jarang aktif. Begitupun nomornya si Dewi malah nggak aktif sama sekali. Karena waktu itu emang si Mbak Dewi ini emang ganti nomor di situ. Ganti nomor sementara lah gitu. Sedangkan saya emang jarang aktifin handphone gitu. Biar nggak diteleponin sama si Rido atau di WA atau di SMS atau di BBM lah waktu itu. Lah pas itu Bang udah pulang itu si Rido tanya, kemarin tuh kamu kerja bareng sama siapa sih? Ke Bali bukan? Ke Bali itu kamu sama siapa? Sama teman mana cewek? Saya kenal nggak? Ya kenal sih, aku bilang gitu. Dia bilang nanti ketemuan juga sama cewekmu. Ya gimana ya? Aku bilang gitu. Ya udahlah, kalau mau ketemuan mah ayo aja. Tapi satu ya, jangan kaget. Saya bilang gitu aja. Kalau mau ketemuan tuh. Akhirnya tuh nanti karena mulai curiga Bang. Cuma dia nggak terlalu menanggapin saya, ya emang dikira itu saya orang yang baik-baik karena posisi saya emang kalau kerja itu dulu suka diem sih Bang. Jadi nggak terlalu banyak keluyuran gitu, kebanyakan di kos gitu. Juga kalau suka itu teleponan aja gitu.
Dan sebelum ketemuan bang ya, besoknya sebelum ketemuan malamnya bang, saya VC itu BBM kan, VC kan sama siapa, sama Mbak Dewi. Saya ngobrol itu di situ gimana, malah bukan ngasih jawaban yang pas, malah ngajakin VS bang. Oh, masih nggak puas. Masih nggak puas, pengen ketemu hari itu juga nggak bisa. Saya bilang gitu, nggak bisa. Saya bilang gitu, janganlah gitu. Ngajakin itu tetap ya udahlah gitu mah. Saya akhirnya pas setelah itu dia ngajakin gini, ya udah nggak apa-apa ketemuan aja gitu. Bilang aja kalau apa namanya, kalau pacarmu itu nggak jadi datang gitu aja. Gitu. Pas waktu itu bang, karena nggak jadi datang kan, bikin siasat kayak gitu, ketemuan nih bang. Udah lancar kan siasatnya, ketemuan nih sama si Rido sama si Heni ini di kafe. Di kafe ya, nungguin lah si Rido karena penasaran siapa pacarnya. Ya di dalam hati saya mah pacar saya mah di samping dia itu. Si Rido datangnya sama itu sama si Dewi sama itu. si Dewi. Okay. Karena si Dewi itu diajak emang. Oh iya, iya. Diajaknya apa, ini loh, si siapa, si Gunawan udah punya apa, Pacar. udah punya pacar dia, kemarin ke Bali sama pacarnya. Ya udah gitu mah, karena taunya si Rido ini, si Dewi ini kan deket sama saya. Mungkin karena suka cerita kali ya atau apa, tapi ceritanya itu si Dewi kadang-kadang sampai kebablasan. Itu sempat kebablasan yang buat si siapa, Rido curiga gitu mah. Ya akhirnya saya mah sebagai pendengar yang baik, waktu mereka ngobrol saya cuma diem aja gitu, pelongo-pelongo lah ngikutin triknya si siapa, Dewi, ya. si Dewi gitu. Akhirnya si Rido tuh sempat kecewa, bilang si Rido itu sempat kecewa. Dan di sela-sela ngobrol si Rido pernah ngomong kayak gini, apa mungkin kalian pacaran ya? Gitu ya, bingung saya. Pikiran langsung waduh, dak dikduk ini lah. Tapi santai sih itu si Dewi nyong, enggak lah, ya lo adik aku, bilang gitu. Ya nggak mungkin lah adik pacaran, apalagi gila kali mah, itu lo satu kerjaan sama kamu mah itu. Ya di situ saya udah mulai tenang lah di situ. Tapi gerak-geriknya si siapa, si Rido ini masih itulah bang, masih curiga gitu. Cuma nggak terlalu itu. Jadi setiap saya pulang kerja ke kos itu, kadang adalah kayak tas saya kan, saya suka bawa tas kecil atau tas pinggang itu, kadang suka dibuka gitu mah atau apa gitu. Karena waktu itu BBM kan, HP BBM itu BlackBerry itu suka itu kan, suka aku sandi juga gitu, biar nggak di itu. Kadang sempet dibuka sama dia, pengen tahu gitu mah. Cuma pas waktu aku pengen tahu lah, keburu tuh. Jadi pas setiap dia mau pengen tahu lah, pengen ngerti lah siapa pacar saya, pengen tahu lah di galeri gitu mah. Karena waktu itu nggak ada wanita lain fotonya. Cuma kan waktu itu saya kan suka film-film kartun kan bang ya. Di galeri-galeri itu kan kebanyakan film-film anime, gambar-gambar kartun gitu. Ini ada gambar cewek bang gitu. Lah kelirunya saya, gobloknya saya, di gambar handphone saya itu gambarnya si Dewi. Agak curiga lagi itu. Lah kenapa foto istri saya? Ya kan, ya nggak apa-apa bang, gue bilang gitu kan, istri abang cantik, gue bilang gitu kan. Dia ketawa lah, kamu suka ya sama dia? Enggak, ini mah karena saya menghormati Mbak Dewi aja, karena beliau adalah seorang budayawan, aktivis yang terkenal juga di sini, mau gimana gitu mah. Saya mengagumi aja, sebatas mengagumi gitu. Oh ya udah, kalau emang nggak mau apa namanya, nggak ada hubungan mah, nggak ada hubungan spesial, oke lah, nggak apa-apa lah kalian gitu aja. Saya mah nggak akan melarang kalian lah. Itu saya hubungan sama Mbak Dewi kurang lebih lama lah gitu mah. Tapi pas kejadian itu bang, sesudah kejadian itu, Mbak Dewi nelpon bang. Nelpon saya. Besoknya kejadian, Mbak Dewi nelpon, pengen ketemu. Ketemunya apa? Kebelet lah ngajak ini itu. Yang bikin saya nggak suka itu cuma satu bang. Pas menstruasi dia pengen. Terus nggak saya turutin lah, bau. Iya Iya gitu. Nggak boleh juga kan gitu mikirnya ya.
ya hubungan terlarang ya emang nggak boleh lah, tapi kalau kayak gitu kan nggak boleh, bawa penyakit juga kan gitu. Mikir saya juga. Tapi dia maksa gitu mah. Jadi setiap ketemu sama saya pasti pikirannya pengennya yang kayak gitu terus gitu mah. Dan dia suka mancing-mancingnya mah, aku nafsu sama kamu mah. Dan karena mungkin sering saya tolak bang, sering saya tolak karena itu, akhirnya apa, dia itu si Dewi ini ngechat, nelpon ke siapa, ke istrinya si Rido. Nelponnya apa, karena si Rido ini jarang pulang ke tempatnya si Dewi gitu, pulangnya ke istri yang pertama. Istri yang pertama itu kata-katain, bilang gitu, bilang apa namanya, istilahnya dikata-katain lah si istri pertama ini nggak terimanya, suka maki-maki juga, nyebut dia pelakor kan. Akhirnya si Dewi ini ngomong gini, saya mah udah nemuin orang yang bisa saya banggain. Lah si gobloknya si Dewi ini ngirim foto kita. Itulah awal mula petaka sih sebenarnya. Cuma awal mula petaka waktu itu saya sama si Dewi ini masih merenggang lah, nggak terlalu deket karena mungkin biar nggak terlalu ketahuan gitu. Gitu bang. Lah pas kejadian itu juga si istri yang pertama ini laporan bang. Kata dia, ini bukan teman kerjamu gitu, si Gunawan bilang. Iya, ini katanya pacaran tuh sama si Dewi. Nggak mungkin lah, wong dia kakak adik ini fotonya ini. Lah ditanya, karena fotonya waktu itu di Bali bang, ditanya, untungnya si Dewi ngirimnya bukan di kamar, ngirimnya pas waktu di restoran. Jadi nggak ketahuan restoran mana gitu. Ditanya, ya saya ngomong aja di restoran di Sidoarjo situ aja. Ini mah kemarin mah ada acara ini bang gitu. Akhirnya tuh telepon tuh karena nggak percaya si Rido ya, telepon sama si si Dewi ini. Kelepasan dulu ya. Lah karena udah terasa aman nih bang ya, terasa aman, si Rido ini mungkin karena udah sama saya udah kurang gitu ya, komunikasi juga kurang. Akhirnya si Rido ini mutusin ngekos sendiri bang. Ngekos sendiri, kalau enggak dia katanya mau pulang ke istrinya, istri yang pertama tadi, bilang gitu. Oh ya udah, emang disuruh lebih dekat sih dari tempat kerjanya dia. Aku bilang, kenapa nggak pulang ke rumahnya si Dewi gitu. Lah si Dewi ini jaraknya sekitar 5 kilometeran dari tempat kerjanya, sedangkan istri pertamanya itu cuma sekitar 2 lebih lah gitu, jadi lebih dekat dia gitu mah. Kenapa enggak yang lain-lain mah, yang lain-lain mah biarin aja gitu mah. Lah di situ itu bang, setelah kejadian pindah itu, udah pindah, lah saya tanya itu sama si Dewi, Mbak, ini si Bang Rido udah pindah. Nah, coba tolong dong signifikatnya, pengen tahu alasannya apa dia curiga sama kita Mbak. Enggak katanya, kata si Dewi enggak. Tapi saya pengen tahu lagi nih Mbak, benar enggaknya si Rido ini mata-matain kita. Nggak tahu kalau itu, coba kita hari ini kita main-main aman aja dulu gimana. Setelah ngomong main-main aman, siangnya ngomong main aman, malamnya si Dewi datang ke rumah, ke kos-kosan. Aduh, itu saya bingung lah. Namanya kos cowok didatengin cewek malam nggak malam sih, jam 8 malam. Cuma kan nggak enak saya sama ibu kos. Ya sama tetangga kan nggak enak juga. Akhirnya pergi. Lah kita pergi itu, kita sebelum itu diajak itu main-main dulu, nyari makan dulu, masih belanjain saya gitu. Lah dia ngasih uang ke saya, nih buat ibu kamu. Ya udah, waktu itu setiap ketemu itu bang, pokoknya setiap ketemu itu 1 minggu sekali, saya itu suka dikasih uang 1 juta. Buat ibu, alasannya buat ibu. Ya ada sih sebagian karena saya masih muda ya, nakal lah dikit. Sebagian buat saya, sebagian buat ibu gitu aja.
Jadi nggak 100% buat ibu, 1 juta itu bukan buat ibu semua gitu. Lah situ ngajak lagi bang, dia ngajak ke penginapan, ngajak ke hotel lah waktu itu. Situ cuma karena mungkin saya terlalu capek ya, saya ngelayanin cuma 2 kali bang. Malam itu cuma saya ngelayanin 2 kali gitu, ngelayanin 2 kali. Dia bilang gini ke saya, hati-hati ya gitu mah, karena mungkin nggak puas lah, hati-hati kamu cari cewek lain mah. Saya bongkar semuanya. Waduh, ini mah berujung maut juga ini pacaran sama kamu mbak ini. Udah hyper, suami istri orang ini. Kacau ini mah, saya bilang gitu mah. Dapat pengalaman yang kayak gini mah kacau, saya bilang gitu. Ya udah kalau kayak gitu, mau nggak libur lagi gitu, liburan lagi kita. Nggak ada hari libur mbak, aku bilang gitu. Ya udah meliburkan diri aja, dipaksa itu saya bang. Diajak liburan tuh ke Labuan Bajo bang. Ya, tahu kan Labuan Bajo di NTB kan, nah, gitu. Sampai di Pulau Komodo juga, dia ngajakin ke Pulau Komodo juga. Dan di Pulau Komodo dia ngomong kayak gini, rasa gaya Komodo kayak gimana ya? Mana saya tahu kayak apa gaya Komodo, saya bilang gitu. Gimana gaya Komodo gitu mah? Jangan kayak si siapa? Si Rido. Kenapa sih Rido? Iya gitu mah. Oh apa kemarin itu habis marah-marah ngajak apa namanya? Ngajak itu main gitu. Ngajak main ya kayak ayam. Ngecerit doang gitu mah. Aduh. Ya, jadi kalau setiap ketemu kalau main itu ngomongnya kayak gitu terus. Pengen gaya apa? Ya udah besok mah kita pakai gaya laba-laba aja gitu, bilang gitu. Gaya laba-laba apa? Ya nempel di dinding aja kayak cicak gitu mah aku bilang gitu aja. Di situ jadi setiap berhubungan pasti ngobrol kayak gitu. Dan dia itu suka keluarnya cepet kan bang. Itu tapi namanya cewek hyper meskipun keluarnya cepet kuat gitu mah. Nah, cuma gitu aja gitu. Cuma saya nggak pernah layanin dia lama, karena waktu itu di Labuan Bajo itu nggak begitu lama sih bang gitu. Cuma 4 hari doang gitu mah. Karena setelah pulang itu bang ya, mungkin karena si Rido ini agak curiga lah. Nggak lama itu saya sama Dewi ini mulai kayak apa ya, LDR lah bang. Iya, karena waktu itu saya masa kontrak saya juga udah habis di kerjaan itu juga gitu. Jadi saya pindah, ada siasat lagi bang. Siasatnya lagi, saya dikenalin cewek bang, sama si Heni ini. Si Dewi ini dikenalin sama si Heni. Gitu, dikenalin sama si Heni itu temennya dia juga gitu. Biar nanti kalau si Rido nanya, ini disiasatin. Jadi karena kenal itu ya nggak terlalu Ridonya, jadi jadi berarti kalian emang nggak ada apa-apa gitu. Dan itu berhasil bang, sampai sekarang pun masih berhasil itu. Cuma satu ketika si Heninya yang kecewa. Kenapa itu? Kecewanya ya tahu kalau saya pacaran sama dia. Gitu. Jadi disitulah bang ya awal petakannya saya rusak hubungan sama si Dewi gitu mah. Tapi kalau sama si Rido sampai sekarang pun masih berhubungan baik gitu mah. Tapi kalau sama si Heni sama si Dewi, masih si Heninya udah nggak ada gitu. Berarti sampai sekarang nggak tahu nih si Rido ya? Nggak tahu si Rido mah, masih aman. Perselingkuhan kalian ini ya. Iya. Waduh, bahaya juga. Dan memang dasarnya sih hyper sih ya si iya. Dewi ini ya. Jadi sih mungkin karena hypernya udah terlalu tinggi, nyari kepuasan ya dilempahkan ke saya gitu. Ya mungkin karena si Ridonya juga jarang sentuh dia sih. Iya, ya. mungkin. Dia lebih sering pulang ke istri yang tua gitu ya. Iya. Ya kenapa harus dinikahin gitu ya? Makanya itu. Kasian kan jadinya jadi kurang sentuhan, kurang kasih sayang gitu iya, ya. Iya. Bang laki-laki itu egois ya. Benar bang, laki-laki itu egois. Iya. Itulah alasannya kenapa saya nggak mau sama laki-laki. Sama begitu pun saya itu mah. Iya. Terus dari
selama main sama dia gitu dia nggak pernah lama gitu ya Sama keluarnya Ridonya, sama si Dewi. sama saya. Dewinya tuh cepat keluarnya gitu Cepet ya. gitu, nggak pernah lama emang. Lebih sering gaya apa kalau lagi main sama dia mah? Oh, ya biasa lah gaya, kebanyakan sih kayak gaya doggy. Oh, dia seneng Ya digituin sama berdiri gitu, lebih seneng juga. nggak main jambak-jambakan gitu. Wah, sempet sih kayak apa ya, BDSM lah bilangnya Oh iya gitu. iya Nah, BDSM gitu. itu. Oh, dia sampai minta hardcore gitu ya. Iya, gitu. Oke, berarti pengalaman pertama bercinta dengan wanita dan langsung dapet yang hyper gitu ya. Iya, hyper juga. Jadi dapat banyak ilmu juga. Oke. Tapi ya sangat disayangkan lah bahwa ini adalah istri teman sendiri. Iya, gitu. istri teman sendiri. Mungkin kalau saya nikahin mungkin ya sampai sekarang lah gitu. Ya terlepas dia punya masalah rumah tangga gitu, entah dia istri keberapa gitu ya. Iya. Tapi ini jadi perhatian juga buat si Rido gitu ya. Jadi nggak akan mampu lah, ya kan? Iya. Kita mempunyai istri banyak itu ternyata ya nggak akan adil gitu. Nggak akan adil kalau nggak adil gitu. Nggak akan adil karena lebih sering pulang ke istri yang pertama, sementara yang lainnya waktu dia pulang ke istri pertama ditinggalin gitu kan. Gitu sama halnya gini, kita membagi nafas kita nih yang keluar dari hidung ini sama rata kanan dengan kiri gitu kan. Kan kadang-kadang yang hidung sebelah kanan mampet. Jadi keluar angin Cuma kiri doang kan. doang, ya. Yang sebelah kanan nggak keluar. Iya. Jadi sama halnya seperti itu. Iya. Susah gitu kan untuk berlaku adil gitu ya. Iya. Dan ya di sini Bang Gunawan juga salah gitu kan. Iya, salah sih saya. Ya karena ini adalah istri orang gitu ya, dan perbuatan yang nggak baik sih. Nggak baik, ya. Tapi ya buat pengalaman aja sih ya, Iya. Bang Gunawan artinya banyak sih poin-poin yang bisa diambil gini, mulai dari ya kita kalau bisa satu aja udah cukup lah, Iya. ya kan. Kalau kita lebih dari satu malah menimbulkan dosa yang lain gitu. Iya, Istri kita malah selingkuh sama orang. Yang kedua ya ini perbuatan yang nggak baik gitu ya, karena Bang Rido menyelingkuhi istri orang dan itu hukumnya dosa besar Iya. gitu ya. Tapi yang sudah ya ini buat pengalaman sekaligus bonus lah buat Bang Gunawan ya. Iya. Nggak diminta datang sendiri ya, Iya itu. yang namanya kucing dikasih ikan Ya pastilah. pasti diterkam ya. Kalau kucing dikasih ikan, kucingnya kabur mah kucing goblok berarti kan gitu. Apalagi kucing garong Oh gitu. iya lagi man. Tapi itulah kucing ya, karena kucing memang tidak punya pikiran gitu. Iya, Tapi kan kalau kita manusia nih, mau dibilang kita kucing garong, tapi kan kita punya pikiran gitu ya. Pikiran, ya. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar gitu. Iya. Dan harusnya kita bisa menjaga hal itu sih ya. Oke, dari pengalaman ini nih, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bang Gunawan ambil? Kesimpulan ya, sebenarnya nggak ada kesimpulan sih kalau pengalaman ini mah pengalaman yang nggak bener lah gitu Nggak aja. benar ya, artinya jangan diikuti. Jangan lah ya. diikutin lah, banyak lah kan nanti penonton jangan pernah ngikutin pengalaman yang nggak bener ini. Oke, sampai sekarang masih ada komunikasi nggak sama si Rido? Masih Baik aja. masih baik. Karena kalau dia nonton ini gimana? Ya nggak tahu lah nanti lah. Mau dia marah juga, udah jauh-jauhan ini kan gitu. Kalau sama si Dewi? Sama si Dewi udah lost kontak. Udah lost kontak. Iya. Ya, mungkin dia udah punya. Mungkin ya saya doakan juga mungkin udah punya yang baru atau masih sama Rido kan masih belum tahu, soalnya si Rido juga nggak pernah ngabar-ngabar, cuma saya tanya kabar gimana Mbak Dewi, baik gitu aja. Nggak tanya masih bareng atau enggak gitu. Nah yang nggak bisa Bang Gunawan lupain nih selama dengan Dewi itu gaya apa Bang? Gaya 69. 69. Iya, yang pertama itu. Cuma kalau kesan-kesannya sih agak lucu, apalagi kalau pernah sih dia bilang nih yang gaya cicak gitu, cicak dinding. Aku bilang, ya gimana gigi cicak dinding? Aku bilang gini. Aku bilang gini aja mah, kalau laki-laki mah bukan cicak di dinding, dia bilang ini. Ya, apa namanya? Iya bener, laki-laki tuh sebenarnya mah kulitnya bukan cicak lagi. Aku bilang iya. Sifatnya cicak tapi kulitnya komodo, aku bilang gitu. Iya, kalau gaya cicak di dinding kan berarti cicak tuh nempel begini. Nempel gitu. Iya, nempel di dinding gitu. Gitu, mainnya iya. sambil.
Oke, pengalaman gila sih itu ya, Bang. Ya, mudah-mudahan Bang Gunawan nggak terjadi lagi hal yang kayak gitu ya. Jangan lagi Bang. Karena kan kita juga pasti akan berkeluarga dan menjaga istri kita yang baik-baik aja gitu ya, Bang ya. Itu udah pengalaman buruk saya, pengalaman masa lalu lah gitu. Oke. Bang Gunawan, terima kasih banyak buat kisahnya. Buat penonton yang punya cerita unik dan menarik dan ingin bercerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman yang ingin kisahnya diangkat di sini tapi nggak bisa datang ke sini karena malu atau karena jaraknya kejauhan, teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman di email admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Gunawan. Terima kasih banyak, Bang. Ya, semoga sukses dan tobat, Bang. Sampai jumpa.